Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Kita ketemu lagi hari ini dalam sukacita Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Kita hari ini hari yang indah, hari yang hati kita juga gembira, hati yang selalu bersyukur atas kemurahan Tuhan, karena Tuhan sampai saat ini selalu menyertai kita. Mari kita bersatu hati dalam doa, firman dan penyembahan Tuhan. Kita memuji Tuhan, Kidung Ceria 177 bait 1 dan 2. Adik-adik, mari kita masuk dalam ibadah kita. Kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Adik-adik di rumah, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk ibadah kita saat ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, firman yang hidup, tidak putus-putusnya kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami hingga saat ini, ada saatnya kami bersedih, kami kecewa, kami marah Tuhan. Kami juga sering tidak dengar-dengaran dengan orang tua, bahkan kami melupakan-Mu. Ampuni kami, berikan kami hati yang bijaksana. Sebentar kami mau membaca firman-Mu, memuliakan Engkau dengan sukacita pujian, menyembah-Mu karena Engkau yang mempunyai kuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saat ini kita masuk pada pembacaan Mazmur. Kita akan membaca Mazmur dari pasal 31. Buka dulu adik-adik, pasal 31. Yang ke-25. Ada yang di rumah? Silakan membuka juga Mazmur pasal 31 ayat yang ke-25. Kita membacanya bersama-sama. Ya Dede ya, ada di sini juga kita membacanya bersama-sama. Mazmur pasal 31 ayat yang ke-25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul
1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12. Jadi di rumah kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan dan kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami berkumpul di tempat ini maupun yang berada di rumah dan semua yang mengikuti ibadah pelayanan hari ini, yang sebentar kami mau membaca firman-Mu. Kiranya kasih Tuhan yang tak berujung menuntun kami untuk dapat mengerti setiap ucapan yang disampaikan, pendengaran yang baik untuk dapat mendengar kabar baik pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita mulai dari ayat yang pertama. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam perbuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas panah yang diuji kemuliaannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira dengan sukacita yang mulia dan yang tidak kukatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana dan yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Adik-adik, untuk ayat yang terakhir kita baca sama-sama ya. Adik-adik di rumah juga, ayat yang ke-12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kepada mereka telah nyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka dan oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat.
Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari apa tadi? 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Nah, 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12. Ada di rumah? Tadi kita sudah membaca ayat Alkitab dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tadi sudah mendengar dan membacanya, adik-adik pasti mendengar atau membaca dalam cerita Alkitab kita, Bapak Petrus menyampaikan kepada orang Yahudi bahwa di daerah situ banyak sekali orang-orang yang hidup di tengah masyarakat yang berbagai-bagai suku dan bangsa, perbedaan kebudayaan. Nah, di zaman itu, di tempat itu, orang-orang banyak yang tidak mempunyai iman kepada Tuhan. Nah, makanya Bapak Petrus ingin mengajarkan kepada orang-orang yang mengenal Tuhan dan selalu hidup di dalam ajaran-ajaran Tuhan dan mau beriman kepada Tuhan. Ya, Dede ya, mau beriman kepada Tuhan. Nah, sehingga Bapak Petrus menyurati kepala-kepala gereja, orang-orang yang taat kepada Tuhan, untuk apa ya, Dede? Untuk apa? Mengingatkan kembali bahwa kita harus ingat dan harus menjalankan perintah Tuhan. Siapa yang percaya? Kita punya Tuhan yang hebat. Siapa yang percaya? Percaya. Adik-adik di rumah juga percaya ya adik-adik ya, bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Nah, pada waktu itu orang-orang yang disurati oleh Petrus, yaitu siapa adik-adik? Orang-orang yang apa? Yang apa Dedek? Yang percaya Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan? Aku juga percaya Tuhan. Kakak juga percaya Tuhan. Adik-adik di rumah juga percaya Tuhan. Nah, kalau kita percaya Tuhan berarti kita punya apa Dedek? Iman. Iman. Mana kakak iman kita kakak? Nah, adik-adik, kita punya iman. Nah, Dedek ya, Kita punya iman, punya kita punya iman. Iman. Jadi iman kita ini kepada siapa? Tuhan ya. Tuhan Yesus. Ya. Nah, Lanjutkan. nah, yang dimaksud dengan iman di sini apa, Dedek? Percaya kepada Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, susah, senang, enak, tidak enak, kita harus tetap percaya, Dedek. Ada nggak yang kalau kita nggak senang hati atau tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah dengan Tuhan? Pernah nggak? Pernah dong. Pernah Pernah nggak, Dedek? Pernah gitu. Pernah nggak? Kecewa. Ya. Pernah kecewa ya. Pernah nggak? Iya. Pernah ya. Iya. Kita tidak dengar-dengaran dengan orang tua, kita tidak menuruti apa kata ibu guru, kita tidak ingat sama Tuhan. Apa itu? Kita tidak pernah berdoa. Kalau ada di rumah seperti itu enggak? Enggak, kakak. Setelah kita tahu bahwa kita punya iman kepada Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Amin, adik-adik. Nah, adik-adik, Bapak Petrus juga sangat bersyukur dan bersuka cita, adik-adik. Sehingga Bapak Petrus
pujian atas karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Ya, adik-adik di sini bisa tidak memuji Tuhan? Bisa. Ada di rumah bisa tidak memuji Tuhan? Bisa. Ada mengangkat pujian tidak? Mengangkat, ya. Mengangkat pujian berarti kita juga mengucap syukur, adik-adik. Nah, adik-adik, setelah orang-orang pada zaman itu kembali percaya kepada Tuhan atas usahanya Bapak Petrus, adik-adik pernah dengar dengan kematian Tuhan Yesus? Pernah. Untuk apa? Untuk menebus dosa. Menebus dosa. Untuk apa ada di rumah? Menebus dosa juga, kakak. Banyak nggak dosa kita? Banyak. Contohnya apa? Berbuat jahat, berbuat yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya, kalau hal yang disukai apa? Kebaikan. Kebaikan. Apa saja? Kemurahan. Kemurahan. Apa saja? Bantu orang, Memaafkan, ya, membantu. Apa bisa? Mengasihi. Nah, anak sekolah minggu ada satu ini, semuanya anak yang jempol. Ada di rumah juga anak yang jempol. Nah, adik-adik, Bapak Petrus juga di sini mau mengatakan bahwa kalau Tuhan Yesus pernah mati, pernah bangkit nggak, adik-adik? Berapa hari lamanya Tuhan Yesus itu mati? 3 hari. 3 hari. Ya, adik-adik ya. Ada di rumah berapa hari? 3 hari. Mana jarinya yang 3 hari? Nah, angkat jarinya adik-adik yang di sini 3 hari. Iya, 3 hari adik-adik. Nah, kematian Tuhan Yesus, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus merupakan dasar harapan setiap orang percaya, karena tanpa kebangkitan tidak ada pengharapan. Mana pengharapan kita, kakak? ini pengharapan ya, kita Ya. berharap. Nah, ini kita berharap Tidak sama. ada. Mau sedikit. Iya. Ya. Nah. Nah, pengharapan deh. Nah, kita berharap sama Tuhan Yesus ya. Iya, kita punya pengharapan. Adik-adik punya pengharapan nggak kalau sekolahnya pintar? Ada. Punya. Mau jadi apa? Guru. Guru. Mau jadi apa? Polisi. Polisi. Mau jadi apa? Dokter. Polwan. Ada di rumah mau jadi apa? Mau jadi apa, Dede? Tentara katanya. Ya, mau jadi dokter katanya. Ya, encus katanya. Gitu ya, Dede ya. Nah, Dede, semua itu Bapak Petrus mau mengatakan bahwa orang-orang yang beriman mempunyai pengharapan. Nah, Dede, siapa yang sayang sama mamanya? Saya. Siapa yang sayang dengan teman-temannya? Saya. Siapa yang sayang dengan diri sendiri? Saya. Adik-adik di rumah, siapa yang sayang dengan orang tuanya? Tidak ada adik-adik yang tidak sayang dengan orang Tua. namanya apa itu, adik-adik? Si. Iya, kasih. Ya, kita punya kasih. Ya, adik-adik ya. Mengasihi, mengampuni, apa lagi? Memaafkan. Siapa yang punya musuh? Ya, gak ada yang mau punya musuh. Tidak ada, Kak. Ya, biarkan saja yang lain kalau mau marah-marah, biarin aja. Kita tidak boleh marah. Kita tidak boleh membenci. Karena iman, pengharapan, dan kasih itu diajarkan oleh siapa? Tuhan. Yesus. Kita punya pengharapan nggak? Ada. Kita punya kasih nggak? Ya. Pasti kakak kita punya kasih.
Ya Dede ya. Nah, kakak-kakak, adik-adik yang telah menerima karya keselamatan Tuhan Yesus juga membawa setiap orang percaya menjadi ahli waris Allah untuk memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Allah di surga. Tahu gak sih yang namanya ahli waris? Ya, kita ini ahli waris. Ahli waris tahu nggak? Ada di rumah. Tahu nggak ahli waris? Ahli waris adalah apa? Kita juga memiliki apa yang Tuhan miliki di surga, tetapi harus mengikuti apa yang dianjurkan atau diatur oleh Tuhan. Mau nggak jadi ahli waris, adik-adik? Mau Kak. Adik-adik pernah nggak menderita? Menderita apa? Sakit. Ya, Menderita apa? pernah hilang. Iya, namanya kita hidup, kita pernah menderita. Menderitanya gini loh kakak, kalau saya punya keinginan, saya tidak tercapai. Atau saya sudah mau sekali, kakak, papa mamaku nggak pernah kasih. Nah, biasanya kita pasti sedih. Siapa yang pernah kelaparan? Kakak tanya, yang pernah kelaparan? Kelaparan itu tidak ada makan sama sekali adik-adik. Ya, Itu aja. Laparan. gak mungkin kita kelaparan adik-adik ya. Nah, kalau lapar pernah. Siapa yang pernah dihina? Dihina loh dek. Pernah? Waduh. Tapi penghinaan itu tidak diingat, gak boleh diingat-ingat adik-adik ya. Tidak boleh diingat-ingat. Nah, penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Apa Dede? Setiap orang percaya. Siapa setiap orang percaya itu siapa saja? Ya. Adik-adik, kakak, ada di rumah, papa, mama, semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang tua kita, bapak-bapak kita dan keluarga, majelis, adik-adik. Terima kasih Bapak Yosua, kami bersyukur, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman itu tinggal diam dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, begitu juga ada yang di rumah mendengarkan firman, berkatilah mereka Bapak. Begitu juga orang tua kami yang kami cintai Bapak, berkati mereka dalam pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan, ya Tuhan menyertai mereka dalam kepribadian mereka. Bapak, kami anak-anak-Mu berdoa juga untuk teman-teman kami, sahabat-sahabat kami di mana mereka berada, biar mereka mendengarkan firman-Mu setiap hari dan membaca firman-Mu, selalu bersyukur dan berterima kasih, berpengharapan kepadamu, iman selalu ada dan kasih selalu ada. Di mana kami berada, kami saling mengasihi, saling menyayangi, saling tegur sapa, tutur kata yang baik. Bapak, Engkau telah mengajarkan kami mengasihi, menyayangi, pengharapan hanya kepadamu. Kami juga untuk berdoa Bapak Pendeta dan keluarga, para majelis dan pelayan-pelayan di mana mereka berada, serta aktivitas mereka di mana mereka berada. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan, teman-teman kami di mana mereka berada. Tolong ingatkan mereka, saling bersyukur dan berterima kasih. Bapak, hanya kepadamu kami berserah dan berseru, kami yakin dan percaya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami, keseharian kami, dalam yang baru kami lakukan. Tuhan sertai keberadaan kami. Terima kasih Bapak, inilah ungkapan syukur syafaat kami untuk sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, orang tua kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Aku suka
kasih Bapa. Terima kasih atas semua yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Berkat-berkat-Mu yang tidak terhitung ya Tuhan. Berkati persembahan kami agar menjadi kebaikan bagi kami, kebaikan untuk orang-orang yang percaya bahwa semua yang ada di dalam Engkau adalah baik adanya. Berkati persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan itu menjadikan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, di sini kakak akan membacakan warta Pelkat PA untuk hari ini. Adik-adik, untuk persembahan yang telah dikumpulkan hari ini dapat diserahkan langsung ke gereja. Kakak Layan mohon partisipasi seluruh orang tua untuk dapat membantu adik-adik dalam hal menyerahkan persembahannya ke gereja. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu menyaksikan ibadah pelayanan PA secara online setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, dan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik di rumah, sampai kita di penghujung ibadah kita hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu, sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah bercerita tentang kebaikan Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar hari ini ya Tuhan menjadikan kebaikan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk adik-adik yang berada di rumah, yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, yang tidak dapat mengikuti. Kiranya Tuhan melawat mereka satu persatu. Ampuni anak-anak adik-adik kami ya Tuhan. Apabila ia tidak dengar-dengaran dengan orang tua, dengan guru, dengan kakak layan ya Tuhan. Biarkan Tuhan saja yang menuntun mereka. Tuhan Yesus yang baik, bersekutulah dengan kami anak-anak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin.